Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan membahas tentang saham UNPL, yaitu saham Unilever Indonesia. Kalau kita lihat untuk saham Unilever Indonesia ini sangat kecewa ya teman-temannya. Dari tahun ke tahun, dari kuartal ke kuartal, untuk laporan keuangannya itu mengalami penurunan teman-teman. Ya mungkin gagal kasus ini ya teman-temannya, untuk boykot kemarin itu ya mungkin berdampak juga ke saham Unilever ini teman-teman itu. Ya, seperti kita ketahui, sudah muncul untuk laporan keuangan di kuartal ketiganya di tahun 2024, teman-teman. Ini dia. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, kalau kita lihat sih untuk kuartalnya di tahun 2024, teman-teman, di kuartal ketiga, yaitu minus itu 47%, teman-teman. Jadi, kalau kita lihat untuk ke tahunnya minus itu 62%, teman-teman. Nah, kalau kita bandingkan, nah ini dia. Ini gross profitnya, teman-teman. Nah, ini di tahun 2023. Nah, lumayan teman-teman dia turunnya teman-teman. Itu. Ini untuk bersihnya teman-teman itu. Ya, jadinya kalau kita lihat sih untuk nama itu untuk saham Unilever nih ya, jadi kurang menarik teman-teman. Nanti berapa lagi dia nanti akan mendapatkan dividennya teman-teman. Nah, kalau kita lihat baca dari sini ya teman-temannya, mencatatkan penurunan laba bersih signifikan menjadi 543 miliar teman-teman. Minus 62% untuk tahunnya teman-teman, minus 47% dari kuartal ke kuartalnya teman-teman pada tahun kuartal ketiga di tahun 2024. Hasil ini membuat laba bersih selama 9 bulan tahun 2024 hanya mencapai 3 triliun rupiah teman-teman. Turunnya itu 28% untuk tahun ini teman-teman dari tahun sebelumnya. Di bawah ekspektasi karena hanya setara 65% dari estimasi untuk kurensinya teman-teman. Rendahnya laba bersih pada kuartal ketiga disebabkan oleh penurunan pendapatan dan margin yang lemah itu. Nah, jadi kalau kita lihat untuk ini teman-temannya untuk laporan keuangannya nih. Nah, kalau untuk masa fundamental nih kurang apa nama itu, saya tuh masih belum menguasai teman-teman. Mungkin saya akan pelajari lagi tentang nama tuh fundamental ini teman-temannya. Nah, kalau kita lihat sih di tahun 2022 lumayan teman-teman profitnya. Nah, kalau kita lihat di tahun 2002 ini di kuartal ketiga aja ya. Nah, tapi ya kalau kita sih menuntut teman-teman, tapi di tahun 2023 lumayan mencetak. Tapi di tahun 2024 di kuartal ketiga menurunnya itu sangat drastis teman-teman. Hanya 543 miliar teman-teman itu. Ya, kecil banget teman-teman. Jadi kalau kita lihat untuk EPS-nya ya gini teman-teman bentuknya. Nanti berapa lagi dia mau bagi dividen? Kalau kita lihat sih untuk bagi dividen aja dia tuntus dia teman-teman. Terakhir aja 77 teman-teman. Kemungkinan besar sih dia gak akan bagi dividen teman-teman untuk yang ininya teman-teman, tapi masih bagi sih, mungkin lebih diperkecil lagi teman-teman. Nah, kita lihat ditunggu saja sih di bulan Desember biasanya teman-teman. Waktu lalu juga ini Juli, kemungkinan sih bukan November nanti teman-teman dia bagi dividennya, mungkin kecil banget teman-teman dia bagi dividennya, bisa saja 50 perak teman-teman itu. Ya, kita lihat untuk melihat harga Unilever aja gini teman-teman, turunnya aja langsung 8% teman-teman, open gap bawah tadi itu. Oke, mari kita lihat dulu ya teman-temannya untuk chart untuk Unilever ini. Oke, kita lihat dulu apakah masih cukup menarik, apakah harga Unilever akan menuju di bawah 2000 yaitu ke 1000-an teman-teman. Kita lihat di MA 200 saja sudah nggak kelihatan lagi teman-teman, sudah lewat jauh banget pastinya. Ya, kalau kita lihat sih ada pemantauan golden close ya teman-temannya di sini teman-temannya dia naik lagi. Nah, tapi ya karena ada muncul negatif jatuh lagi dia ke bawah, sudah lewat semua teman-teman. Ya, jadinya tidak cukup menarik lagi. Dan juga kalau kita sih ini ada penurunan yang cukup sangat signifikan banget teman-teman. Kalau kita lihat ini di tahun 2024, kita lihat mungkin di tahun sebelumnya di tahun 2019 belum kelihatan sama sekali, mungkin di tahun berapa dia. Nah, kalau kita lihat dia menuju di harga di tahun 2010 teman-teman, untuk di harga 2130 ini. Di tahun 2010 adalah harganya di 2130 ini untuk saham Unilever. Apakah nanti akan dibawa ke harga di bawah 2000 teman-teman? Apakah teman-teman ada hodl saham Unilever? Pastinya banyak ya teman-temannya. Saya juga ada sih, tapi nggak banyak sih. Ya, tapi kalau kita lihat penurunan terus itu lumayan juga ya teman-temannya. Itu
sangat kecewa sih sama nama tuh untuk kinerja untuk saham Unilever ini dari tahun ke tahun memburuk terus dia teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi. Ya, kalau kita lihat tadi tuh opennya tadi langsung 2170 dari harga 2330. Artinya open tadi itu 6%-an tadi teman-teman minusnya. Sempat high tadi tuh di 2200. Low-nya tadi tuh sempat ke 2100. Ya pastinya kalau kita lihat sih pasti asing banyak keluar ya teman-temannya, atau asing banyak beli. Ya kalau kita lihat sih untuk saham Unilever ini asing banyak keluar teman-teman. Coba kita lihat apakah paling kuat net sell-nya untuk asing. Mana ya? UNPL. Nah, 1 2 3 4 nomor 5 dia teman-teman. Paling kuat teman-teman UNPL ini. SIDU juga termasuk juga teman-teman. Kalau kita lihat untuk SIDU aja kinerja itu mengalami penurunan juga teman-teman. Kalau kita lihat untuk SIDU. Nah, lumayan juga teman-teman, mengalami penurunan juga. Kita lihat juga untuk kinerja laporan keuangannya juga. Tapi sih masih mending sih dia mengalami kenaikan, tapi ya agak menurun juga teman-teman itu. Oke, kita kembali lagi ke saham UNPL ini teman-teman, yaitu Unilever ini. Ya, jadi menurut teman-teman gimana untuk saham Unilever ini? Jadinya ya kalau untuk investasi sudah agak cocok lagi sih ketika kinerja itu memburuk banget seperti ini teman-teman. Ya yang bagus tuh carilah kinerja yang bagus teman-teman. Dari tahun ke tahun untuk laporan keuangan itu mengalami peningkatan, meskipun mengalami penurunan tapi dia pasti akan membaik lagi dia teman-teman. Contohnya seperti saham BBSI aja membaik terus dia teman-teman, naik terus dia. Ya mungkin ada juga saham-saham lain yang buruk tapi dia langsung balik lagi dia. Kalau saham Unilever nih ya kapan membaiknya, malah jatuh terus ke bawah dia teman-teman. Kalau kita lihat dalam 5 tahun untuk garisnya gini, mungkin banyak yang nyangkut di sini, jatuh terus dia ke bawah. Oke, mungkin itu saja sih teman-teman untuk pembahasan untuk saham Unilever ini. Nggak tahu banyak banyak bicara sih tentang saham Unilever ini. Ya solusinya cuma satu, perbaiki nama atau kinerja untuk perusahaan Unilever ini, itu aja. Oke, mungkin itu dulu ya teman-temannya untuk video saya. Oke, sekian video saya. Terima kasih menonton. Salam cuan.